Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa mengawali kegiatan hari ini dengan membaca bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran IPA. Masih semangat ya? Kalau kemarin kita sudah belajar sampai dengan sel prokariotik, maka hari ini kita masih pada bab sistem organisasi kehidupan. Kita akan melanjutkan pada struktur sel eukariotik. Sel eukariotik itu nanti terdapat pada hewan, pada sel hewan, sel tumbuhan, sel fungi, dan juga pada sel protista. Sementara kalau prokariotik kemarin ada pada sel monera. Baik, coba kita lihat struktur dari sel itu seperti apa. Nah, struktur sel secara umum, sel itu terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel, inti sel, dan protoplasma. Membran sel, dia adalah pelindung dari sel. Dia melindungi sel dari benda-benda luar yang akan merusak sel ataupun zat asing yang akan masuk pada sel. Jadi dia hanya mengizinkan zat-zat yang bermanfaat untuk sel yang bisa masuk, sementara yang tidak bermanfaat tidak akan diperbolehkan untuk masuk. Yang kedua adalah inti sel atau nukleus. Dia adalah pengendali seluruh kegiatan sel. Yang ketiga, protoplasma. Di sini terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi tertentu. Ada sitoplasma, dia yang berwujud cairan, dan yang organel sel, dia berwujud padatan. Kemudian apa saja organel-organel yang di dalamnya? Coba kita lihat, cek pada gambar berikut. Ini adalah gambar yang kemarin sudah Bu Isna minta untuk digambar ya. Ini adalah gambar struktur sel hewan dan tumbuhan. Yang kuning ini adalah sel hewan. Yang hijau adalah sel tumbuhan. Coba kita lihat bagian-bagian dari sel hewan. Kita lihat dari tengah. Dari tengah ini di sini ada terdapat bulatan yang cukup besar. Di sini adalah inti sel atau nukleus. Kemudian dikelilingi oleh yang namanya retikulum endoplasma. Dia berbentuk seperti kantung-kantung. Nah, kemudian apa fungsi dari retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma ini berfungsi untuk transportasi zat dari dalam dan keluar dari sel. Itu adalah fungsi dari retikulum endoplasma. Kemudian di bagian luarnya, di bagian dalamnya lagi terdapat organel yang dia itu mirip dengan sosis bentuknya. Nah, ini ada di sini sosis. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk tempat respirasi atau penghasil energi. Kemudian ada lagi bentuk kantong, tapi dia nggak menempel pada inti sel. Ini adalah badan Golgi. Dia sebagai tempat sekresi zat, ya, sekresi zat yang ada di dalam sel. Kemudian ada juga kantung-kantung kecil. Ini namanya adalah vakuola. Dia sebagai tempat pembuangan zat sisa yang tidak berguna bagi sel. Kemudian ada juga yang namanya lisosom. Ya, di sini ada juga lisosom. Apa fungsi dari lisosom? Dia mencerna makanan yang ada di dalam sel dan juga menghancurkan zat-zat yang tidak berguna dari dalam sel. Itu adalah fungsi dari lisosom. Kemudian
Setelah kita tahu isi di dalamnya, maka di sini nanti akan ada cairan-cairan di sela-sela ini ya, ada cairan yang namanya adalah sitoplasma. Di situ adalah tempat berlangsungnya seluruh kegiatan kimiawi sel. Kemudian di bagian terluar dari sel ini dilingkupi oleh yang namanya membran sel. Membran sel ini berfungsi sebagai pelindung dari sel. Ya, pelindung dari sel itu adalah membran sel. Begitu juga dengan sel tumbuhan, itu sama, tapi di sini ada sedikit perbedaan ya. Ada sesuatu yang ada di dalam sel hewan tapi tidak ada di dalam sel tumbuhan, yaitu lisosom. Lisosom itu ada pada sel hewan tapi nanti tidak ada dalam sel tumbuhan. Kemudian pada sel tumbuhan ini bentuknya itu dia kaku. Kenapa kaku? Karena pelindungnya bukan hanya membran sel saja, tapi ada dinding sel. Ya, jadi pelindungnya ada dua, selain membran sel ada dinding sel, ada membran sel. Tapi kalau pada sel hewan hanya ada membran sel saja. Kalau tumbuhan ada membran sel, ada dinding sel. Sama satu lagi yang berbeda, yaitu pada tumbuhan karena dia melakukan fotosintesis, dia punya yang namanya kloroplas ya. Dia punya kloroplas sementara sel hewan tidak. Apa fungsi dari kloroplas? Kloroplas ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Itu adalah bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya ini di sini ada gambar, kemudian ada nomor. Coba dari nomor ini kamu hafalkan melalui gambar yang ada sebelumnya ya. Apa saja bagian-bagiannya? Coba kita lihat. Nomor 1. Nomor 1 itu adalah membran sel. Nomor 2 adalah inti sel. Nomor 3 adalah sitoplasma. 4 adalah anak inti atau nukleolus. 5 adalah badan Golgi. 6 adalah mitokondria, 7 adalah vakuola, 8 lisosom, dan 9 adalah retikulum endoplasma. Itu pada bagian sel hewan. Sekarang kalau sel tumbuhan, nomor 1 adalah dinding sel. Kemudian nomor 2 adalah membran sel. Nomor 3 kloroplas, nomor 4 anak inti, nomor 5 retikulum endoplasma, nomor 6 inti sel, nomor 7 mitokondria, nomor 8 vakuola. Nah, kalau pada tumbuhan ini vakuolanya besar sekali ya, karena kan tumbuhan banyak menyimpan cadangan makanan. Kemudian 9 adalah badan Golgi. Nah, itu tadi bagian-bagian sel eukariotik pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang coba kita lihat ringkasan dari bagian-bagian sel. Nah, di sini ya ada nukleus, dia mengendalikan kegiatan sel, ribosom untuk sintesis protein, retikulum endoplasma untuk transportasi zat, sintesis lemak, badan Golgi sekresi protein menjadi organela lain, mitokondria dia penghasil energi atau sering disebut dengan respirasi sel, lisosom pencernaan makanan dan zat asing, kloroplas untuk fotosintesis, dinding sel untuk pelindung sel, vakuola penyimpan makanan dan pengeluaran zat sisa yang tidak berguna, sentriol untuk pembelahan sel, sitoplasma tempat berlangsungnya kegiatan kimiawi sel. Tolong ini nanti dihafalkan ya betul-betul fungsi dari masing-masing bagian sel. Kemudian kalau tadi Bu Guru ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan, itu perbedaannya apa sih? Coba kita lihat ya. Di sini ada perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Pada dinding sel untuk sel hewan itu dia tidak punya, kalau tumbuhan punya ya. Kloroplas, hewan tidak punya, tumbuhan punya. Bentuk sel hewan itu tidak tetap. Kenapa? Coba kamu pegang kulit kamu, kan bentuknya kenyal ya, tak beraturan, bisa lekuk sana lekuk sini. Tapi kalau sel tumbuhan dia bentuknya tetap karena dia punya dinding sel. Sel hewan vakuolanya berukuran kecil, sel tumbuhan vakuolanya berukuran besar.
Kemudian sel hewan juga punya sentriol dan lisosom, kalau sel tumbuhan tidak punya sentriol dan lisosom. Atau kalau Bu Guru sih lebih gampangnya, Bu Guru singkat seperti ini. Ciri khas sel tumbuhan: dinding sel kloroplas vakuola besar. Ciri khas sel tumbuhan: dinding sel punya, kloroplas punya, dan vakuolanya besar. Berarti tumbuhan nggak punya dinding sel, nggak punya kloroplas ya, dan vakuolanya kecil. Ciri khas sel hewan: seli kecil, punya sentrium, lisosom, dan vakuola kecil. Nah, itu tadi mengenai struktur sel eukariotik serta perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Masya Allah, mengagumkan sekali ya ciptaan Allah yang maha sempurna. Sel ini adalah salah satu bukti betapa sempurnanya ciptaan Allah. Tidak ada yang kebetulan dalam semua yang diciptakan Allah. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa tidak ada evolusi di dalam tubuh makhluk hidup. Semuanya diciptakan dengan sempurna. Tidak ada yang tercipta dari makhluk hidup yang lain. Manusia tercipta dari manusia, hewan tercipta dari hewan, tumbuhan juga tercipta dari tumbuhan. Luar biasa sekali ya. Kalau kita belajar IPA, kita betul-betul belajar bagaimana Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu ya untuk pembelajaran IPA kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya, ikatlah ilmu dengan cara mencatatnya. Catat yang bagus dengan warna-warni yang indah, tulisan yang cantik, biar menarik saat kita belajar. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.